Yang paling penting, tetapi yang paling penting kita ketahui adalah bahwa lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan, potret modernitas sebuah bangsa dan budaya, cermin budaya bangsa. Nah, sekarang banyak plat nomor ditutupi untuk menghindari capture kamera yang ATLE. Dengan sistem ATLE ini yang menggunakan teknologi canggih seharusnya sudah berjalan dengan baik. Sistem sudah berjalan dengan baik. Nah, ini harusnya terus ditingkatkan. Halo Indonesia, kita bertemu kembali dalam Close Podcast bersama saya Edison Sehan, sekaligus Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch. Kali ini kita bicara soal lalu lintas, di mana seiring dengan kemajuan teknologi yang tidak mungkin kita dapat hindari, maka kita memberikan juga apresiasi kepada Polri sudah mampu menggunakan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tugas-tugas mereka, yaitu dengan salah satu penindakan di jalan raya terhadap bentuk pelanggaran, yaitu e-tilang, Electronic Traffic Law Enforcement, yang dikenal dengan ATLE. Tetapi seiring dengan berjalannya kegiatan ini, kegiatan penindakan ini, muncul berbagai masalah. Ya, muncul berbagai masalah, terutama proses penindakan dan proses pemberitahuan lewat notifikasi yang tidak sampai kepada pelanggar, sehingga terus menjadi polemik di masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini ada penumpukan para pelanggar lalu lintas sehingga menimbulkan masalah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, khususnya soal ATLE ini. Coba seperti kita lihat ya. Artinya seperti ini. Yang paling penting, tetapi yang paling penting kita ketahui adalah bahwa lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan, potret modernitas sebuah bangsa dan budaya, cermin budaya bangsa. Untuk itu, apapun namanya, lalu lintas itu menjadi kebutuhan primer dalam aktivitas setiap warga negara Indonesia, khususnya di dunia, bahkan khususnya persoalan lalu lintas di Jakarta yang hingga saat ini belum teratasi, belum memberikan solusi efektif dan permanen, sehingga sering memicu permasalahan-permasalahan sosial lainnya, terutama kemacetan yang mengakibatkan stres, mengakibatkan jarak tempuh terlalu lama, bahkan dampak-dampak lainnya, termasuk di situ kerugian materi akibat denda-denda tilang seperti ATLE. Mari kita lihat beberapa video yang kita lihat seperti ini, ya, dampak dari pelaksanaan ATLE. Coba kita lihat. Nah, sekarang banyak plat nomor ditutupi untuk menghindari capture kamera yang ATLE. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh terjadi itu. Para pengendara di jalan raya seharusnya tidak perlu melakukan itu, menutupi platnya agar terhindar dari capture kamera, lalu dengan merubah bentuk platnya atau mengganti nomornya atau menutupi sebagian. Lihat, petugas akan melakukan penindakan secara manual terhadap upaya-upaya seperti itu, dan itu tidak. Mari kita bangun bersama kesadaran bersama dalam hal menegakkan aturan dalam lalu lintas. Bukan hanya menegakkan soal disiplin, tetapi menegakkan kejujuran dalam berlalu lintas, untuk bahwa benar-benar apabila dia melakukan pelanggaran lalu lintas, maka harus menerima bukti pelanggaran yang sudah dikirimkan oleh petugas. Tapi dengan cara-cara seperti ini sudah menimbulkan proses dampak hukum lainnya. Bahkan bisa disebut ini pemalsuan atau menghindari dari upaya-upaya proses hukum yang akan ditegakkan karena dia melakukan pelanggaran. Nah, itu perlu mendapat perhatian juga dari masyarakat, agar kita sama-sama kita bangun upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, atau yang selalu disebut Kamsel Tipcar Lantas. Ada mungkin video lagi yang juga menimbulkan masalah di dalam hal penegakan ATLE. Kalau tanya
penerapan tilang elektronik. Lagi antri bayar tilang Jakarta, antrian membludak sampai antrian 700, mana dendanya mahal. Nah, sebenarnya ETLE ini dimulai diterapkan oleh Polri sekitar 4 tahun lalu. Ya, 4 tahun lalu, di mana ada peningkatan penahapan, terus meningkat sehingga sekarang jumlah ETLE yang ada di Jakarta khususnya sekitar 237 kalau nggak salah, 237 kamera, yaitu 10 kamera mobile yang diletakkan di kendaraan-kendaraan petugas untuk melintasi berbagai jalan di ibu kota, lalu itu mengcapture pelanggaran. Kemudian ETLE statis. Nah, sampai saat ini jumlah pelanggar yang ditindak oleh ETLE itu mencapai 10 juta pelanggaran per bulan. 10 juta. Jadi sebenarnya sangat memprihatinkan kita ya, memprihatinkan. Penegakan hukum yang terus ditegakkan tidak memberikan efek yang signifikan terhadap upaya kesadaran, ya, tidak memberikan efek yang meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat. Artinya, ETLE ini juga harus mendapat evaluasi atau disertai dengan upaya-upaya lain seperti bagaimana meningkatkan, menumbuh kembangkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat itu sehingga seiring dan bersamaan dengan upaya penegakan hukum ETLE ini. Karena apa? Efek-efek seperti ini, seperti yang kita lihat di video ini adalah menimbulkan antri yang sangat panjang sehingga menimbulkan keresahan sosial masyarakat. Nah, faktanya ini membuktikan bahwa ETLE juga, proses penegakan hukum ETLE juga belum mampu ternyata menerima derasnya arus para pelanggar yang untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai pengendara lalu lintas yang melakukan pelanggaran. Nah, untuk itu perlu jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Dengan sistem ETLE ini yang menggunakan teknologi canggih seharusnya sudah berjalan dengan baik. Sistem sudah berjalan dengan baik. Nah, ini harusnya terus ditingkatkan. Harus terus dikomunikasikan dengan baik. Pengiriman notifikasi itu harus berjalan dengan baik sehingga masyarakat juga dihimbau segera merespon apabila ada notifikasi yang masuk ke dia untuk segera mengkonfirmasi informasi-informasi tentang pelanggaran itu, agar jangan sampai nanti kendaraannya atau pembayaran pajak berikutnya dia diblokir, sehingga menimbulkan permasalahan baru lagi. Oleh karena itu, ayo mari bersama-sama kita mendukung ETLE ini dengan catatan Polri juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Jadi proses penilangan ini seperti kita lihat dalam video ini kan ada sebenarnya ada penjelasan tentang proses penilangan ETLE itu. Ketika pengendara melintasi sebuah jalan atau melintasi sebuah jalan yang melakukan pelanggaran, maka kamera yang setelah disiapkan yaitu disebut ETLE itu mengcapture, ya. Undang-undang yang mendasarinya itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya. Jadi ketika pengendara itu di capture oleh kamera, lalu petugas di sentralnya melakukan validasi, melihat apakah itu bentuk pelanggaran benar. Ketika diketahui dia melakukan pelanggaran, maka dikirim notifikasi kepada pelanggar dengan cara nomor kendaraan itu, ya, itu kan sudah menyebutkan identitas pemiliknya. Nah, kalau dikirim, lalu apabila dia membantah bentuk pelanggaran yang dikirimkan itu, maka dia melakukan klarifikasi yang bisa dilakukan lewat ada sudah dibuka oleh itu websitenya itu, ya. Nah, dilakukan klarifikasi dan konfirmasi. Nah, tapi bisa juga langsung datang ke Kabid Gapkum di Lantas Polda Metro Jaya, yaitu penegakan hukum di Lantas Polda Metro Jaya. Di sana semua tertera. Tetapi jangan sampai menumpuk seperti ini, mengantri sehingga menimbulkan gejolak sosial lainnya. Itu loh. Nah,
Pada prinsipnya sebenarnya Etle ini sudah bagus, sudah sangat bagus membantu tugas-tugas kepolisian, sekaligus menghindari kontak langsung antar pelanggar atau pengemudi dengan petugas, sehingga sangat potensi untuk mengurangi terjadinya tindak pungli atau bentuk-bentuk ada transaksi di bawah meja gitulah antara pelanggar dengan petugas yang biasa di lapangan. Tetapi polisi juga tidak lalu membiarkan karena kamera sudah ada, lalu dia juga membiarkan apabila pelanggaran-pelanggaran yang potensi menimbulkan kecelakaan harus ditindak di tempat lewat tilang manual. Itu. Jadi ayo sama-sama kita mari mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas ini agar kita disebut sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang sudah modern. Karena ini adalah urat nadi kehidupan yang harus kita wujudkan bersama-sama. Mungkin begitu. Sekali lagi, kita semua, termasuk petugas, termasuk masyarakat sendiri pengguna jalan, harus memiliki kesadaran, membangun kesadaran dan meningkatkan kualitas kesadaran kita tentang tertib berlalu lintas. Karena itulah satu-satunya cara untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas itu. Tidak bisa hanya satu pihak, tapi harus semua pihak. Mari kita membangun kesadaran bersama-sama bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya kita, potret modernitas bangsa, dan urat nadi kehidupan. Para pendengar, jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua supaya mengetahui informasi ini. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran keselamatan lalu lintas Indonesia. Salam.